dia kan selalu menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Iya. Terus tiba-tiba dipitnah jadi bohir oleh yang dia kira-kira orangnya dari mana arahnya ini kan. Nah, oleh karena itu dia mencoba menunjukkan bahwa kurang apa saya ini kepada Jokowi. Pak Wali Kota, mau ndak jadi Gubernur DKI? Saya ndak ada uang Pak, saya orang kampung. Kamu ndak usah pikir itu, logistik kita siapkan, bantu semua. Mungkin masih mending ya, ini kan menyentuh kerukunan antar umat beragama. Benar. Nah ini, jadi kita harus hati-hati. Oke, itu tadi untuk kasus yang soal penistaan agama. Nah kita mundur sedikit, sebelumnya itu kan beredar video yang menyebut bahwa Pak JK ini menjadi salah satu bohir untuk isu ijazah palsu, begitu ya. Ya meskipun kita masih agak ragu-ragu apakah video itu asli atau AI gitu ya. Nah, yang abang ketahui dari Pak JK menanggapi ini, itu kan kita kalau lihat kan Pak JK juga lumayan cukup agak nada tinggi ya. Iya. Ah. Tadi bukan emosi ya kayak. Kenapa? Kenapa ya? Iya, itu gimana? Itu bukan sosok Pak JK yang selama Iya, ini kita benar, lihat gitu. itu. Jadi beliau tidak nyaman seolah-olah menikam dari belakang Pak Jokowi. Seolah-olah menikam dari belakang Pak Iya. Jokowi. Padahal hubungan mereka Bagus, baik-baik aja kan. sangat bagus. Berarti intinya Pak JK merasa Tiba-tiba- ditikam oleh Pak Jokowi begitu? Bukan, dia tidak nyaman seolah-olah dia menikam dari belakang Pak Jokowi. Bahwa ternyata selama ini yang membiayai kasus ijazah palsu adalah dia, kan tidak nyaman itu. Iya. Dia tidak suka, dia tidak dipitnah seperti itu, dia tidak. Pak JK tidak terima. Kok saya dikait-kaitkan apalagi dianggap mendanai masalah ijazah ini. Saya seolah-olah mengkhianati Pak Jokowi, itu dia tidak mau. Makanya dia clearkan. Dia clearkan, dia laporkan. Saya bilang itu AI Pak. Enggak, harus dilaporkan tetap. AI katanya pasti ada yang bikin, ada yang posting, ada yang blast, ada yang komen dan seterusnya. Benar juga. Nah sekarang saya tidak mau Jokowi menganggap saya loh, ternyata yang mendalangi ini adalah JK. Kan malu saya. Oh ya baik Pak, maaf Pak. Benar juga Pak. Iya. Jadi Pak JK harus meluruskan itu. Jadi silakan polisi buktikan bahwa bukan. Karena yang saya lihat tuh kan di beberapa video yang beredar di berita-berita itu kan Pak JK cukup kencang ngomong itu kan. Ya. Apalagi bahas-bahas Dengan- jasa politik juga. Iya, apalagi dengan mengeluarkan kata termul-termul itu. Oh, itu lain lagi. Iya. Jadi kalau itu karena dia merasa selama ini dia kan selalu menjaga hubungan baik dengan Pak Jokowi. Iya. Terus tiba-tiba dipitnah jadi bohir oleh yang dia kira-kira orangnya dari mana arahnya ini kan. Nah, oleh karena itu dia mencoba menunjukkan bahwa kurang apa saya ini kepada Jokowi. Ya, bukan dia bermaksud menyombongkan diri, enggak. Dia membuka satu fakta bagaimana beliau itu sangat mendukung karier politik Pak Jokowi dengan mengatakan saya orang pertama mengendorse Jokowi ke Pak Jokowi untuk menjadi gubernur di DKI, dan faktanya seperti itu. Nah, ketika Pak JK bilang itu, banyak orang yang akhirnya baru tahu, oh ternyata Pak JK yang Ya, pertama kali ya. karena selama ini Pak JK tidak mau mengungkap hal-hal seperti itu. Ini sering biasa dia ngobrolin tapi di orang tertutup. Nah, dia menjaga marwah dan wibawa Pak Jokowi. Dia juga tidak mau kelihatan hebat, dia yang membawa, tidak mau Bukan dia. tipenya Pak JK lah Iya ya. bukan. Andai kan tidak terpaksa karena harus meyakinkan loyalis Pak Jokowi bahwa dirinya sebenarnya sudah cukup sangat berterima kasih, punya andil ke Pak Jokowi. Akhirnya dia buka, yang tadinya dia simpan rapat-rapat sejak 2011. 2010-2011. Itu untuk maju di DKI 1. DKI. Oke. Kan untuk maju DKI harus dari Solo dulu. Ya. Dari kampung kata Pak Jokowi. Kan, orang kampung benar. Pak Jokowi itu dengan santun mengatakan ketika dipanggil, Pak Wali Kota, mau ndak jadi Gubernur DKI? Saya ndak ada uang Pak, saya orang kampung. Kamu ndak usah pikir itu, logistik kita siapkan, bantu semua. Itu Pak JK loh. Pak JK sampaikan. Nanti saya bicara Ibu Mega. Betul Pak JK bicara Ibu Mega sampai ini ada nih kader PDIP, orangnya sederhana, sudah 2 periode di Solo, bagus, ini kita bisa ini, rendah hati, banyaklah promosi. Ibu Mega bilang Pak Kala yakin bisa menang. Ya, saya tidak bisa memastikan, tapi kalau dapat pintu dari PDIP lalu kita kerjakan sama-sama,
Ya tentu bisa. Jadi memang, dan Pak Jokowi sendiri itu 5 Agustus 2012, saya masih ingat beritanya kan saya baru dapat di Detik, salah satu online lah. Itu mengakui bahwa yang pertama mengajak saya ke Jakarta untuk jadi gubernur DKI itu Pak JK. Karena itu ketika KPU mengumumkan pemenang Pilgub DKI, yang pertama dikunjungi Pak Jokowi ke Ibu Mega, kemudian ke Pak JK. Tapi memang ada peran Pak Hasim sesudah Pak Ibu Mega setuju untuk PDIP, kan ada perlu koalisi partai nih. Nah, Gerindra masuk. Iya, Pak Hasim memang banyak membantu untuk memperkuat PDIP supaya menggenapkan suara kali untuk pintu ya, karena yang lain sudah diborong calon-calon lain. Jadi waktu itu koalisi PDIP dan Gerindra membawa Pak Ahok berpasangan dengan Pak Jokowi dan menang. Mulai poskonya, logistik itu dibantu siapkan oleh Pak JK dan kawan-kawan, karena itu tanggung jawab dia, sebab dia yang membawa ke sini pertama. Iya. Menarik juga bagaimana kemudian Pak JK ini bisa tahu sosok Pak Jokowi. Waktu itu ada seminar tentang 5 pilar Pancasila. Pak Jokowi hadir. Terus Pak JK, selain Pak JK ada almarhum Pak Cahyokumolo. Pak Jokowi sempat pemaparan. Nah, itu memang menjelang Pilgub. Pilgub. Itu di mana waktu itu? Di Semarang. Oh, di Semarang. Ya, di oh, Semarang. disitulah pertemuan pertemuan pertama. Ini bagus nih kata Pak JK. Pak JK kan punya insting politik ya. Dia lihat ini menarik nih, wali kota ini. Cahyo, Pak Cahyo ini bagus ini. Iya, PDIP itu Pak, coba didekatin. Diajaklah bicara. Iya. Oke. Jadi emang insting politikus. Ya, jadi sebenarnya Pak JK menceritakan bagian dia ya, bagian di mana di awal itu mengajak Pak Jokowi kayak seperti itu prosesnya. Bahwa kemudian dalam perjalanan karir politik Pak Jokowi jadi gubernur, kemudian ini popularitas naik, dicalonkan jadi presiden dan banyak yang bekerja kemudian terpilih. Ya itu beda lagi. Itu pasti banyak orang terlibat. Ini ibarat undang-undang, konstitusi, kan ada pembukaannya dulu. Pembukaan. Jadi pembukaannya oleh Pak JK. Ada batang tubuh dan ada ini. Pembukaan di sini nih. Untuk istilahnya itu jembatan dari Pak Jokowi ke Jakarta. Untuk mendapatkan kendaraan politik. Dan beberapa kali Pak JK bicara Ibu Mega untuk meyakinkan Bu Mega.